dipersembahkan oleh Bank BRI. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Apa Pak jawaban dari suaminya Zulaikha ini Pak? Sebelum mendengar jawaban dari suami, Yusuf waktu mendengar tuduhan itu dia jawab, sebenarnya dia yang menggoda saya. Tentu saja suami bingung. Cinta pada istrinya, tidak ingin rumah tangganya jadi berantakan, tapi di sisi lain dia kenal Yusuf orang baik. Bagaimana ini? Tuhan turun tangan lagi. Wa syahida syahidun min ahliha. Rupanya waktu di pintu mau masuk ada satu dari keluarga Zulaikha. Dia berkata begini, lihat bajunya. Kalau robeknya di belakang itu berarti dia dikejar. Kalau robeknya dari depan itu berarti Yusuf yang mau. Iya kan? Nah, setelah sang suami ini melihat, ini dari depan, dia lantas ambil putusan. Falamma ra'a qamisahu qudam qala innahu min kaidikunna. Ini adalah tipu daya perempuan. Inna kaidakunna azim. Memang tipu daya perempuan itu besar sekali. Nah, ada ulama, saya bukan bela perempuan. Ada ulama berkata begini, kita dengar. Al-Quran berkata, inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Quran berkata, tipu daya perempuan itu besar. Yang mana lebih besar? Tipu daya perempuan atau setan? Loh kenapa setan? Allah bilang tipu daya setan itu lemah, tipu daya perempuan itu. Nanti saya jawab waktu di bahasa pertanyaan. Kalau ada yang mau tahu. Oke. Kata sang suami, wahai Yusuf, tidak usah hiraukan ini. Baru dia katakan kepada istrinya, mohon ampunlah kepada Allah. Engkau memang termasuk orang yang berdosa. Itu ininya. Jadi suami karena cinta pada istrinya, dia kata, mohon ampun aja kepada Tuhan. Dia tidak bilang, saya cerai kamu. Cinta. Yusuf, dia hormati, dia ini, udah, tidak usah ribut-ribut. Jangan pedulikan ini. Nah, kita lanjutkan nanti saya kira. Kita akan mendengarkan dulu pertanyaan dari pemirsa yang tidak sempat hadir di sini. Salah satunya ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai satu pertanyaan yang menurut ajaran agama Islam, suatu kecantikan ataupun ketampanan seseorang itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita terkadang menjadi banyak cobaan sehingga kita membuat sombong, angkuh, iri, dengki dan lain sebagainya yang bisa membanggakan diri sendiri dan menjadi dibenci sama orang banyak dan juga masyarakat luas. Nah, dalam ajaran agama Islam, bagaimana kita untuk menyikapi dan menanggapi hal tersebut? Terima kasih Pak Quraish atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecantikan, ketampanan itu anugerah dari Allah. Tapi kadang-kadang membuat iri hati, sombong akan hal itu. Bagaimana Islam menanggapi hal itu? Satu hal dulu saya pernah baca. Tidak ada perempuan yang jelek. Tidak ada. Yang ada itu adalah yang tidak pandai mengatur dirinya. Ya. Jadi jangan berkata dia jelek ini. Tadi, oh itu warna hitam, itu warna putih. Ada yang senang hitam, ada yang senang putih. Ya kan? Oke. Kecantikan benar anugerah Allah. Ketampanan anugerah Allah. Tetapi kecantikan dan ketampanan itu
bukan hanya yang kelihatan di depan. Ada pancaran dari dalam. Ada orang yang biasa-biasa saja kita tertarik kepadanya. Ya. Ada orang yang sudah ukuran kecantikan ini, boleh jadi karena dia sombong orang tidak simpati padanya. Ketampanan begitu juga. Tampan itu atau cantik itu, ada orang tampan atau cantik tetapi tidak punya wibawa. Anggap enteng. Ada orang tampan, cantik, punya wibawa, tapi tidak simpati. Orang tidak simpati pada dia. Udahlah. Ada orang tampan, cantik, berwibawa, orang simpati pada dia, tapi dia tidak simpati pada orang. Jadi ini yang harus, sikap kita harus begitu. Kalau Anda merasa diri Anda cantik atau tampan, jangan kehilangan wibawa. Kalau Anda ada wibawa, terebut simpati orang. Nah, itu sebabnya ada bahasan. Yang mana lebih gagah? Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad? Nah, dalam salah satu episode saya akan jawab itu. Nah, itu Nabi Muhammad lebih gagah. Karena Nabi Muhammad gagah, tampan, punya wibawa. Nabi Yusuf kurang wibawanya. Apa buktinya kurang wibawanya? Zulaikha berkata, ayo keluar antar ini. Ikut saja. Ini tidak ada wibawanya. Oke, baiklah. Jadi, nah sekarang. Karena itu, silahkan berdandan, silahkan berusaha cantik dan pakai baju yang bagus, tapi jangan lupa hati Anda. Kecantikan itu ada inner beauty ya. Inner beauty itu yang menentukan. Bersimpatilah pada orang dan lain-lain sebagainya supaya kecantikan itu bertambah sekaligus Anda tidak dapat musuh. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Istri tetap hidup rukun walaupun sudah terjadi perselingkuhan, tetapi ingat itu tetap dosa di sisi Allah. Tetap dia harus memohon ampun kepada Allah.